warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Irsa Agustin dengan NIM 180811762. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai berpikir kreatif. Yang akan kita bahas yaitu pertama, apa itu berpikir kreatif? Yang kedua, perbedaan berpikir kreatif dan konvensional. Yang ketiga, bagaimana ciri-ciri orang berpikir kreatif. Yang keempat, pentingnya memiliki kemampuan berpikir kreatif. Yang kelima, bagaimana menggunakan kemampuan berpikir kreatif dalam memecahkan masalah. Berikut kita simak materinya. Mula-mula, saya akan membahas mengenai definisi berpikir dan kreatif. Ruggiero mengartikan berpikir sebagai suatu aktivitas mental untuk membantu memformulasikan atau memecahkan suatu masalah, membuat suatu keputusan, dan memenuhi hasrat keingintahuan. Sedangkan kreativitas, menurut Santrok, kreatif merupakan kemampuan untuk memikirkan sesuatu dengan cara-cara yang baru dan tidak biasa, dan melahirkan suatu solusi yang unik terhadap masalah-masalah. Sejalan dengan Santrok, Steinberg mendefinisikan berpikir kreatif sebagai pemikiran yang baru dan menghasilkan ide-ide yang bernilai. Jadi, dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa berpikir kreatif adalah kemampuan kognitif untuk menyelesaikan masalah secara divergen yang menekankan pada aspek fluensi atau kemampuan berpikir lancar, flexibility atau kemampuan berpikir luas, originality atau kemampuan berpikir orisinal atau asli, dan elaboration atau kemampuan elaborasi atau merinci. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih perbedaan berpikir kreatif dan konvensional. Berpikir konvensional biasanya diterapkan pada pelajaran di sekolah, di mana pelajaran konvensional menghadirkan suatu suasana belajar yang membuat guru mendominasi kegiatan pembelajaran. Pembelajaran konvensional menjadikan guru sebagai sumber belajar bagi siswa. Guru mengambil peran besar dalam proses transfer ilmu kepada siswa. Guru menjelaskan pengetahuan yang dipelajari. Sebaliknya, siswa dengan tenang akan mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh guru. Jika ada beberapa hal yang kurang dimengerti, maka proses tanya jawab pun terjadi antara guru dan siswa. Setelah serangkaian materi dijelaskan, maka guru memberikan beberapa latihan mengenai hal yang dipelajari tersebut. Jadi, pada pembelajaran konvensional, kita akan diarahkan dan diatur. Tidak seperti berpikir kreatif yang bebas mengeluarkan ide-ide dan pikiran diri sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu apa ciri-ciri orang berpikir kreatif. Munander menjelaskan bahwa ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif sebagai berikut. Yang pertama, fluensi atau keterampilan berpikir lancar, yaitu keterampilan yang memiliki ciri-ciri mencetuskan banyak pendapat, jawaban, penyelesaian masalah, memberikan banyak cara, atau yang kedua yaitu flexibility atau keterampilan berpikir luas, yaitu keterampilan menghasilkan gagasan, jawaban, atau pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat satu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, mencari banyak alternatif pemecahan yang berbeda-beda, dan mampu mengubah cara pendekatan. Yang ketiga, originality atau keterampilan berpikir orisinal, yaitu kemampuan melahirkan gagasan baru dan unik, memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan diri, dan mampu membuat kombinasi yang tidak lazim. Yang keempat, elaboration atau keterampilan terperinci, yaitu kemampuan memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk dan menambahkan atau memperinci secara detail dari satu situasi sehingga lebih menarik. Topik selanjutnya,
Apa sih pentingnya memiliki kemampuan berpikir kreatif? Gufron dan Rini mengemukakan bahwa kemampuan berpikir kreatif memiliki peranan penting dalam kehidupan karena kreativitas merupakan sumber kekuatan sumber daya manusia yang handal untuk menggerakkan kemajuan manusia dalam hal penelusuran, pengembangan, dan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta dalam semua bidang usaha manusia. Kemampuan berpikir kreatif diperlukan untuk mengembangkan diri manusia dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kemampuan berpikir kreatif, seseorang tidak akan menemukan jawaban untuk mengatasi permasalahannya, sehingga dimungkinkan tidak akan pernah terjadi kemajuan dalam hidupnya. Kemampuan berpikir kreatif dapat meningkatkan pemahaman dan mempertajam bagian-bagian otak yang menghubungkan dengan kognitif murni. Ketika kemampuan berpikir kreatif berkembang, maka akan melahirkan gagasan ide, menemukan hubungan yang saling berkaitan, membuat dan melakukan imajinasi, serta mempunyai banyak perspektif terhadap suatu hal. Selanjutnya, bagaimana menggunakan kemampuan berpikir kreatif dalam mengatasi masalah? Kunci untuk menjalankan teknik berpikir kreatif dalam memecahkan masalah adalah adanya keinginan untuk bisa menerima serta mencari jalan keluar dari setiap tantangan yang ada. Mencoba melakukan eksplorasi terhadap berbagai kemungkinan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga nantinya akan tercipta generasi yang inovatif dan mampu menciptakan hal-hal baru sebagai solusi untuk membantu permasalahan di sekitarnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.